Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Menjelang bulan puasa, kita harus menjaga kesehatan kita ya teman-teman. Sama jangan lupa kita harus mempersiapkan beberapa kebutuhan yang diperlukan di saat bulan suci nanti ya teman-teman. Dan kali ini saya mau mempersiapkan lauk untuk minggu ini, yang kebetulan bulan suci dimulai minggu ini ya puasanya teman-teman. Jadi sekalian nanti sama buat sahur atau buka puasa. Tapi sebelumnya ini saya mau masak dulu, mau bikin nasi. Dan ini saya masaknya tuh sehari sekali ya teman-teman. Jadi langsung 3 gelas, 3 gelas takar. Kemudian untuk menyimpan berasnya ini saya taruh di kulkas ya teman-teman, biar lebih hemat tempat dan lebih lebih bagus gitu loh. Awetnya itu lebih bagus saat kita simpan di kulkas seperti ini teman-teman, terbebas juga dari kutu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman disimpan di suhu ruang yang ada tempatnya khusus juga nggak apa-apa sih, semua kembali lagi ke kitanya sendiri ya teman-teman. Dan ini saya mau membersihkan kulkas saya yang ada sisa bekas makanan gitu, mungkin anak saya, jadi saya lap aja sama tisu. Lalu jangan lupa kita mencuci beras sampai bersih ya teman-teman, baru nanti kita masukkan di dalam rice cooker. Kemudian ini saya mau bikin lauk untuk sarapan anak saya ya teman-teman, karena saya udah makan cuman pakai lauk yang pedas, jadi ini saya masak lagi yang khusus buat anak saya. Menunya ialah cumi asin, tumis cumi asin. Jadi ini cuminya udah saya rebus terlebih dahulu ya teman-teman, supaya tidak begitu asin dan tidak begitu keras gitu nanti saat dimakan. Kemudian kalau sudah direbus itu nanti kita simpan di kulkas ya, itu bisa awet untuk beberapa hari. Dan ini saya pakai bumbu bawang merah bawang putih untuk masakan anak saya yang simple aja. Bawang merah bawang putihnya kita tumis sebentar sampai agak kecoklatan, baru nanti dimasukkan cumi asinnya ya teman-teman. Sebisa mungkin itu kalau masak emang harus ada sayurnya ya teman-teman. Jadi ini minyaknya tadi saya kurangin, kemudian saya masukkan cumi, baru saya kasih sayur mayur seperti ini. Dan saya tambahin sedikit air supaya bisa lebih meresap dan ada kuahnya gitu sih nanti saat dimakan. Bumbunya biasa teman-teman, saya pakai garam, kaldu jamur, kemudian gula pasir seperti ini. Udah simple, ditambahin saori kalau ada sama kecap. Kalau tidak ada pun nggak apa-apa ya, karena sudah ada gula merah, gula putihnya tadi. Oke, kita tutup sampai mateng. Dan ini sudah jadi teman-teman menu sarapannya. Masya Allah, barokallah ya teman-teman. Selanjutnya ini saya mau nata buat yang sayur mayur terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini tuh saya masih ada sisa stok dari yang beberapa hari yang lalu, jadi ini saya mau ganti tempat, saya lapisin dengan tisu ya. Kalau misal ada yang basah gitu sayurnya tinggal kita alap aja ya teman-teman. Dan ini saya mau review untuk kecambah saya ya, yang saya simpan di dalam koran terus saya masukkan di box, itu hasilnya tetap bagus meskipun sudah beberapa hari. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi saya tuh menyimpannya, saya jadikan satu untuk beberapa sayur ya. Yang penting dia dilapisin tisu aja atau koran. Nah ini cambahnya saya ganti, saya pindah ke box, sama saya tambahin dengan daun bawang dan seledri ya teman-teman. Terus jangan lupa daun bawangnya itu dibersihkan tapi jangan dicuci ya teman-teman. Ini tuh tadi saya beli 2000, dapat lumayan banyak. Kemudian dipotong-potong menyesuaikan dengan panjangnya atau muatnya box kita, supaya nanti tidak menekup ya di box kita, agar hasilnya tuh lebih awet, lebih lama bagusnya saat kita simpan di kulkas dengan cara seperti ini. Kemudian ini saya menyimpan cabai. Ini saya tadi beli 5000 ya teman-teman.
minggu ini tuh katanya cabai agak naik ya, jadi dapat sedikit sehingga tidak saya kasih bawang putih karena mungkin bisa habis 2-3 hari aja ya, karena cabai kan bisa dibuat sambal, buat tumis itu pasti ada cabai ya teman-teman, sehingga tiap hari itu pasti masakannya ada cabai. Dan ini pokcoy ini kapan hari saya beli 4.000, nggak saya simpan dengan tisu atau nggak saya lapisin sama tisu, tapi masih tetap seger, namun di dalamnya itu banyak air banget sehingga harus saya elap seperti ini ya. Kemudian ini saya lapisin sama tisu. Emang wajib banget ya teman-teman, saat kita food preparation seperti ini tuh kita harus menyiapkan tisu atau koran agar sayuran yang kita simpan itu bisa lebih tahan lama. Dan kalau misal masih ada sisa stok, kita bisa naruh lagi di tempat yang baru atau kita lap tempat lamanya, dan sayurnya kita elap juga supaya kering dan bisa lebih tahan lama lagi. Kemudian ini saya kacang panjang sisaan juga stok dari kemarin kapan hari, saya potong, dan terongnya juga jadi basah ya teman-teman, akhirnya saya elap aja dan saya simpan sama pare juga. Terus ini saya mau menyimpan buah-buahan ya teman-teman. Ini buah-buahannya ada naga sama jambu sama melon. Untuk naganya ini saya lapisin tisu tersendiri ya. Dan kalau untuk buah melonnya ini saya buka plastiknya ya teman-teman, karena mau saya kupas. Jadi ini bijinya saya buang. Saya menyimpannya itu sudah dalam keadaan kupasan gitu di dalam box ya teman-teman, supaya nanti kalau misal tidak bisa langsung habis itu tetap aman. Kita tinggal ambil satu potong seperti ini ya. Sebenarnya kalau misal mau disimpan sama plastiknya itu bisa aja, tapi kalau misal nggak langsung habis itu sayang ya teman-teman. Jadi caranya lebih aman disimpan di box seperti ini. Nah ini udah selesai teman-teman, agak sedikit ya karena minggu ini mungkin nggak banyak sayur. Nah selanjutnya ini saya mau prepare untuk lauk pauknya ya teman-teman. Yang pertama ada daging, kemudian ada cumi yang sudah saya rebus, dan ada lele. Ini lelenya itu saya beli setengah aja tapi dapat 6 dan harganya 14.000. Sebelumnya itu 13.000. Ada kenaikan juga. Terus ini ayam filet dan ayam biasa. Udah biasa ya teman-teman kalau ayam naik saat menjelang Ramadan seperti ini. Lalu yang pertama saya kerjakan ialah saya mau merebus dagingnya terlebih dahulu ya. Saya mau membuang kotorannya terlebih dahulu, dan agar nanti saat kita mau masak buat sahur itu dagingnya sudah empuk, sehingga kita tinggal numis aja yang simple. Jangan lupa ditambahin daun salam, daun jeruk, dan garam ya teman-teman, supaya lebih wangi dan ada rasa asin-asinnya sedikit gurih. Nah ini teman-teman kotorannya jangan lupa dibuang ya teman-teman. Kalau misal mau dibuat sop, kotorannya pun harus dibuang terlebih dahulu yang warna coklat seperti ini. Nah kita tuh kalau food preparation seperti ini emang agak repot di awal ya teman-teman, tapi saat nanti kita butuh itu enak, tinggal ambil di kulkas dan tinggal kita eksekusi masak. Nggak harus repot-repot lagi mau bikin apa, harus mulai dari gini. Kita sudah ada lauknya, tinggal kita goreng-goreng atau tumis-tumis. Nah ini selanjutnya saya mau bikin ayam katsu. Ayam filetnya saya potong-potong menyesuaikan aja ya teman-teman. Ini saya jadi 3 ya karena ayam filetnya tuh kecil banget. Saya beli itu cuma 12.000 ya teman-teman ini tadi. Jadi saya nggak nanya berapa timbangannya. Nah kalau udah, terus ini saya mau buat bumbu buat ayamnya ya biar nanti enak banget. Bumbunya cuma bawang putih, garam, lada, sama kaldu jamur atau kaldu ayam juga boleh. Kalau udah, terus
dioleskan aja secara merata seperti ini di ayam filetnya ya teman-teman yang mau kita buat katsu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang lebih praktis, bisa juga ya menggunakan yang sudah racikan gitu, yang sudah halus, bawang putihnya atau dan adanya dan garam itu dijadiin satu, itu bisa. Cuman karena saya tidak punya bawang putih yang udah halus, jadi ini saya ngulek sendiri. Nah ini juga cocok banget buat kita sahur atau buka puasa ya teman-teman. Kalau sahur bisa digoreng aja terus makannya sama saus. Kalau buka puasa mungkin bisa dibuat ditambahin dengan tumisan sayur atau apa. Lalu ini saya bikin bumbu untuk tepungnya, royco, lada, garam, udah cukup ya teman-teman, itu aja. Saya nggak menggunakan telur, tapi saya pakai air putih biasa, terus saya kasih soda kue sedikit, udah, terus sama tepung panir. Oke, kita baluri dengan tepung, terus saya masukkan ke air, saya taruh tepung lagi, air lagi, baru di tepung panir. Kalau misal mau satu kali juga bisa ya teman-teman. Dan ini juga bisa kalau misal nggak dikasih tepung panir, jadi nanti jadinya ayam crispy, ayam KFC. Nah ini udah jadi teman-teman, bagus banget, jadi 6 biji, nanti bisa buat sarapan atau sahur ya. Dan dagingnya ini udah mateng, udah empuk ya teman-teman. Mau saya taruh di wadah seperti ini. Bagus ya. Terus untuk lele, ini saya tadi udah bikin bumbu ya. Bumbunya kunyit, bawang putih, garam, ketumbar. Udah itu ya teman-teman. Saya bagi dua karena yang satunya mau saya buat ngerebus ayam. Jadi nanti ayamnya buat ayam goreng teman-teman. Nah seperti ini, ditambahin air ya kalau misal untuk merendam lele. Soalnya kapan hari saya pernah yang nggak saya kasih air, ternyata rasanya tuh beda teman-teman. Lebih enak disimpan di kulkas dengan ditambahin air dan bumbu. Terus ini saya merebus ayam ya, pakai bumbu ulekan tadi ya, seperti ini. Tambahin daun salam, daun jeruk, sama serai seperti ini. Udah gitu aja, simpel ya teman-teman. Langsung kita tutup. Kalau mau pakai bumbu racik juga boleh ya, lebih simpel lagi. Nah ini udah selesai teman-teman. Ini saya tambahin telur ya, karena telur ini kan pasti menu yang paling sederhana, yang paling simple ya. Sehingga untuk satu hari pasti saya ada makan telur. Dan telurnya bisa direbus atau digoreng gitu ya teman-teman, menyesuaikan keinginan kita itu mau apa. Nah ini ada 6 lauk, bisa untuk 6 hari ya teman-teman, atau untuk 3-4 hari kalau misal kita pengen ganti menu satu hari 2 macam. Ini bermanfaat banget buat kita ibu-ibu yang emang lebih suka masak ya teman-teman, jadi lebih terjaga dan lebih hemat juga pastinya. Apalagi saat kita sahur, pasti ambil praktisnya ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.